Yo, selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, kali ini yang mau kita bahas, saya perhatikan ini banyak banget ini. Telat bayar, tidak mampu bayar lagi, baru jatuh tempo. Ya, dan judul video yang mau saya bahas hari ini, Anda yang telat bayar di pinjol, berhenti aja sekalian. Pertanyaannya adalah, kenapa bang? Ya, dan apa yang harus kita persiapkan di tengah situasi kita mau berhenti membayar selamanya. Hal-hal apa aja yang harus kita persiapkan dan hal apa aja yang wajib kita ketahui supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi bentrok di dalam pemikiran kita. Ini yang mau saya jelaskan buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Medi Broni atau Solusi Hutang MB. Ya, bahwasannya telat bayar pinjol, berhenti aja sekalian. Pertanyaannya, kenapa? Ini berlaku buat semua pinjol legal dan berlaku buat semua teman-teman yang ada di luar sana. Dari manapun Anda, siapapun Anda sudah masuk ke sini dengan konsep tidak mampu bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Ini cocok buat diri Anda. Tapi sebelumnya, disupport dulu channel ini. Mudah-mudahan channel Solusi Hutang masih bisa bertahan ada di YouTube, terus memberikan edukasi, motivasi buat Anda yang telat bayar dan tidak mampu bayar atau diintimidasi selalu oleh pinjaman online. Ya, silahkan. Oke. Telat bayar pinjol, berhenti aja sekalian. Ya, bunyinya agak lain memang. Agak kayak mana ya? Pada dasarnya saya tahu semua teman-teman ini adalah orang baik dan orang hebat. Orang yang bertanggung jawab. Orang yang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada hari ini. Tetapi yang terjadi adalah, buat teman-teman semuanya, kenapa saya bilangin Anda telat bayar, berhenti sekalian. Kalau Anda tidak menyatakan berhenti sekalian, Anda telat bayar dilandasi karena duit Anda tidak ada. Ya, duit Anda nggak ada hari ini. Makanya jatuh tempo di tanggal 1, udah tanggal 8 hari ini Anda masih juga belum mampu bayar. Itu menandakan uang Anda tidak ada. Anda paksakan selalu untuk membayar. Ya, kalau Anda misalnya takut, contoh kayak kemarin kita update video juga ya. Takut dendanya bergerak selalu setiap hari. Dampaknya apa? Terjadi gali lubang, tutup lubang. Atau terjadi penggadaian aset-aset yang ada, penjualan aset-aset yang ada. Ya, tapi yang paling parah terjadi gali lubang, tutup lubang. Makanya saya bilangin, kalau sudah telat, berhenti aja sekalian. Ya, nggak usah mikirkan yang aneh-aneh. Dan habis itu, ketika kita menyatakan berhenti membayar pinjol ini, terserah mau dipinjol mana, hal apa yang harus kita persiapkan. Dan inilah yang poin yang sangat penting buat teman-teman semuanya. Apa yang akan kita dapatkan nanti, hal apa yang harus kita persiapkan. Yang paling pertama, hal yang harus kita persiapkan tetap mental dan pemikiran. Serangan paling utama masuk ke dalam pemikiran dan disambut langsung oleh hati Anda. Di sini baper terjadi. Bawa perasaan. Ya, rasa bersalah yang sangat besar. Akibat apa? Ada satu ucapan seperti ini yang selalu dilontarkan debt collector. Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan menghubungi semua keluarga Anda. Ya, saya ada contohnya yang mau saya munculkan buat teman-teman semuanya. Seperti yang ada di sebelah saya ini. Anda lihat di situ, ya. Ini dia baru telat bayar. Telat bayarnya baru 2 minggu. Ya, dia telat bayar baru 2 minggu. Tapi pemikiran dia dikacau dengan ucapan, binatang, gua kasih peringatan buat lu bayar utang lu sekarang. Jangan sampai gua laca email HP lu, gue sadap isi HP lu, semua data-data HP lu, foto, video, semua aplikasi lu, gue sadap semuanya. Privasi di HP lu gue sebar. Ingat, gue kasih waktu sampai jam 6. Kalau lu belum bisa bayar juga, lu tahu akibatnya. Ketika ada orang galbay mendapatkan chat seperti ini, dia tidak mempunyai mental yang cukup untuk menghadapi ini akan terbawa dalam suasana. Ya, makanya saya bilangin, kita telat bayar, berhenti aja sekalian. Kalau kita sudah berhenti, ada hal-hal yang harus kita maksimalkan dalam pemikiran kita untuk menghadapi semua ini. Ya, jangan sampai kita sudah menyatakan berhenti bayar, tiba-tiba kita melihat chat seperti ini, ada gangguan.
Kenapa? Karena tidak kuatnya mental kita menghadapi hal ini semuanya. Pakai dengan logika. Cerna dengan logika. Yang Anda pinjam ini adalah pinjol legal. Pinjol legal mempunyai batas akses yang mana itu diatur oleh OJK. Pinjol legal cuman boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Tidak ada di luar itu yang bisa dia akses. Kalaupun kita menemukan ucapan seperti ini, yang mana si binatang ini atau si debt collector ini menyampaikan, kan dia bilangin binatang, berarti nama dia binatang. Ya, si binatang ini menyampaikan bahwa dia memberikan peringatan buat orang yang punya HP bahwasanya dia akan menyadap atau melacak email HP. Itu Anda nggak usah percaya. Ya, itu nggak usah percaya. Makanya saya selalu menghimbau teman-teman semuanya, sebisa mungkin, di tengah situasi telat bayar, dan Anda tahu dalam jangka panjang, Anda tahu dalam sekian bulan ke depan Anda tidak akan ada uang, justru hidup Anda malah merosot. Step awal yang harus Anda lakukan, mengganti nomor. Ini via SMS mereka kirim. Harus mengganti nomor. Supaya apa? Supaya membatasi gangguan dari pemikiran kita tidak mencerna ucapan-ucapan seperti ini. Karena sekuat apapun kita ya, kalau kita setiap hari dihadapkan dengan ancaman seperti ini, kekuatan Anda akan hilang, akan luntur. Apalagi ditambah, ini ditambah ya, saya kasih peringatan juga buat teman-teman. Teman-teman semuanya, yang namanya handphone saat ini bukan lagi hanya sebatas sarana komunikasi, tapi hampir semua data kita tersimpan di sini. Ya, ditambah ada ucapan seperti ini, ada suatu ketakutan, mana tahu ada ranah privat dari teman-teman semuanya, ada ranah privasi, ada foto-foto dengan pasangan atau hal lainnya yang memang tidak pantas di publik. Ini akan menjadi kekacauan yang sangat luar biasa dalam pemikiran Anda. Padahal belum tentu hal itu terjadi. Tapi karena sudah ada ucapan seperti ini, pemikiran kita sudah jauh melampaui hal itu. Makanya untuk menyengkronkan pemikiran kita, untuk menyehatkan mental ini, di tengah kita situasi telat bayar dan kita lebih baik berhenti bayar, putus komunikasi yang paling utama. Memutus komunikasi bukan kesalahan yang besar. Ya, karena masih ada data KTP yang valid untuk debt collector mengunjungi kita. Ini hanya membatasi pemikiran kita, jangan terlalu berpikir lebih, yang mana nantinya pemikiran lebih ini akan merugikan diri kita sendiri. Ya, dan lagian kita mengganti nomor supaya kita tidak membaca ancaman-ancaman sesat seperti ini yang mana akan mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Dan kita mengganti nomor supaya kita bisa fokus bekerja dan berusaha. Jadi nggak ada konsep pidananya ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, nggak ada konsep pidananya. Ya, itu step yang harus teman-teman ikuti. Karena kalau tidak, Anda tidak sinkronkan pemikiran Anda, kuatkan mental Anda menghadapi chat seperti ini setiap hari, rasa bersalah yang ada di sini pasti tinggi. Ditambah lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita banyak menyimpan foto-foto yang privat, data-data yang pribadi. Kalau ada ucapan seperti ini yang mana dia menyadap melalui email HP, ya pasti pemikiran kita kacau dong. Padahal ini nggak ada faktanya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, untuk membuktikan mereka menyadap HP Anda via email atau tidak, cara membuktikannya gampang. Di video tahun lalu saya juga sempat membahas hal ini supaya tidak berpikir soal skip tracing, pelacakan lokasi, penyadapan email, pengambilan data-data pribadi. Caranya gampang. Cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masukkan ke setelan pabrik, ya. Masuk dengan nomor baru dan email baru, dengan email baru. Habis itu taruh HP Anda dalam keadaan aktif selama 1 minggu atau 2 minggu tanpa Anda bagikan nomor ke siapapun. Kalau memang si debt collector ini bisa menyadap handphone Anda via email, dia pasti akan tahu nomor baru Anda. Tapi ingat, dalam tanda kutip, jangan bagikan nomor baru Anda ke siapapun
Tapi standby-kan handphone Anda dalam keadaan aktif selama 1 minggu atau 2 minggu di saat Anda telat bayar pinjol. Itu cara membuktikannya. Benar apa tidak dia menyadap HP kita via email. Kalau memang benar, dia pasti tahu nomor baru kita. Tapi dengan tanda kutip tadi, berulang-ulang saya sampaikan ini. Dengan tanda kutip, jangan bagikan nomor Anda ke siapapun. Nomor barunya. Kita menguji. Standby-kanlah handphone Anda selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Kita buktikan di sana. Jangan selalu ketakutan. Ya, jangan mau hanya mengambil sepenggalan kata penyadapan handphone melalui email. Padahal faktanya tidak ada. Ya, itu yang paling utama harus kita lakukan buat teman-teman semuanya. Jadi saya bilangin tadi, kalau Anda sudah telat bayar, berhenti aja sekalian. Tapi ada hal-hal yang harus Anda perkuat, yaitu mental Anda. Ada hal-hal yang harus dirubah, yaitu ganti nomor dan reset HP. Habis itu, untuk menghadapi debt collector yang selalu datang atau berkunjung ke rumah. Ini teman-teman juga harus memahami konsepnya. Apa saja yang harus kita pertanyakan ketika mereka datang ke rumah? ID card ini penting. Surat kuasa ini penting. Surat kuasa ini harus ada nama Anda dan jumlah tagihan yang dikuasakan kepada debt collector harus dijemput kepada diri Anda. Habis itu sertifikat profesi penagihan. 3 hal ini wajib. Ya, ingat, 3 hal ini wajib. Jadi si pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga memang benar-benar pihak ketiga yang berkualitas. Bukan pihak ketiga pihak ketigaan. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, saya sampaikan, galbay tidak sulit. Ya, berhenti membayar tidak sulit. Yang sulit adalah menghadapi diri sendiri supaya tidak ketakutan. Supaya tidak memikirkan ada FC atau tidak, ada DC atau tidak. Ini yang paling sulit. Butuh waktu untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Tapi percayalah, Anda sudah masuk di solusi hutang MB. Seiring waktu berjalan, logika akan menyembuhkan hati Anda, hati akan menyehatkan logika Anda. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Yang penting, jangan mudah percaya dengan katanya, tapi lebih percayalah dengan faktanya. Ya, bukan hanya katanya. Ya, itu buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini telat bayar, lebih baik berhenti aja sekalian. Pinjol tidak akan rugi. COJK nomor 19 berlaku awal Januari. Ketika Anda berhenti dalam membayar, pinjol yang wajib menjalin kerjasama dengan asuransi wajib membayarkan kepada pinjol untuk mengatasi tingkat gagal bayar. Jadi apalagi yang mau kita pikirkan. Tapi soal risiko teman-teman tidak bisa lepas dari yang namanya fintech data center dan BI checking. Ya, itu justru lebih baik dan lebih bagus juga kalau kita berpikir positif. Ya, kalau kita berpikir negatifnya memang kacau semua. Tapi kalau kita berpikir positif, ketika nama kita masuk ke dalam BI checking, menandakan kita harus berpacu dengan diri kita sendiri tanpa mengandalkan hutang dari pihak manapun, dan kita akan dijauhkan dari dunia riba. Ya, mudah-mudahan ini bisa sukses dari teman-teman semuanya. Dimanapun Anda telat bayar dan gagal bayar hari ini, dengan tip yang seperti tadi, saya yakin Anda mampu untuk bebas dari semua jeratan pinjaman online yang mengikat diri Anda hari ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.